Aku masih ingat suara durian itu menghantam kepalaku. Berat, berduri. Tapi yang paling menyakitkan, bukan lukanya, melainkan kenyataan bahwa durian itu dilempar oleh seseorang yang kupanggil ibu. Kupikir itu puncak dari semuanya. Ternyata, namaku, Rina, usia 25. Baru 2 bulan lalu aku melahirkan bayi mungil yang sekarang sedang tidur di pelukanku. Namanya Ayla. Katanya, nama itu berarti cahaya. Tapi jujur, sejak kelahirannya hidupku justru terasa makin gelap. Ini bukan karena Ayla, bukan juga karena jadi ibu baru, tapi karena tempatku tinggal sekarang, rumah mertua. Rumah ini besar, bersih, lengkap dengan taman dan pagar besi tinggi, tapi rasanya seperti penjara. Disinilah aku mulai mengenal arti tekanan yang tak terlihat, tapi terasa di dada seperti beban raksasa. Aku pindah ke sini sejak Ayla lahir. Sebenarnya aku dan Dimas, suamiku, dulu tinggal di kontrakan kecil di ujung gang. Sempit tapi hangat. Namun begitu Ayla lahir, Bu Marni, ibu mertua sekaligus pemilik rumah ini, menyarankan agar kami tinggal di sini dulu. Katanya, supaya aku nggak kerepotan urus bayi sendirian. Kedengarannya baik ya. Awalnya aku juga pikir begitu. Tapi ternyata, tinggal bersama mertua bukan sekadar soal berbagi atap. Ini tentang berbagi cara hidup, kebiasaan, bahkan napas. Sejak hari pertama, aku sadar satu hal. Bu Marni sangat perfeksionis. Rumahnya seperti rumah contoh dari katalog majalah. Gorden harus sejajar, gelas harus ditaruh di tempat yang sama, dan, yang paling penting, tidak boleh ada suara tangisan bayi berkepanjangan. Bayimu kenapa nangis terus? Udah dikasih ASI, digendong, dicek popoknya? Tanya Bu Marni. Nada suaranya menusuk. Aku tahu itu pertanyaan biasa. Tapi dari caranya bicara, dari cara matanya menatapku, terasa seperti, kamu nggak becus jadi ibu. Sudah, Bu. Mungkin dia masih menyesuaikan. Jawabku hati-hati. Bu Marni cuma mendengus, lalu melangkah pergi sambil menggeleng. Hari-hari berikutnya tidak jauh berbeda. Pagi-pagi aku sudah harus turun ke dapur, bantu masak. Ayla kadang masih rewel, minta digendong. Tapi satu tangan harus kupakai aduk sayur asem. Tangan satunya gendong Ayla. Kadang tanganku gemetar karena kelelahan. Tapi aku tahan. Takut dibilang manja. Dimas, suamiku, kerja dari pagi sampai malam. Dia sopan, baik, tapi terlalu netral. Kadang, aku ingin teriak padanya, aku ini istrimu, kenapa kamu diam aja saat aku dihakimi ibumu tiap hari? Tapi yang keluar dari mulutku hanya, Mas, Ayla tadi rewel terus. Aku capek banget. Dan dia hanya jawab, sabar. Ya, nanti juga ibu akan ngerti kamu. Sabar. Kata itu seperti nasi basi yang terus disuapkan ke mulutku tiap hari. Malam itu, Ayla menangis terus dari jam 2 pagi. Aku coba semua. Menyusui, ganti popok, peluk, tepuk-tepuk. Tapi dia tetap menangis. Aku menangis juga akhirnya. Tangis lelah, tangis bingung, tangis teriak dalam hati. Pintu kamarku diketuk keras. Bu Marni muncul, wajahnya kusut dan marah. Apa lagi sih? Udah jam 2. Tetangga bisa dengar loh. Ini rumah, bukan pasar. Katanya sambil melangkah ke dalam kamar tanpa permisi. Aku hanya diam. Ayla masih menangis, dan aku tak tahu harus jawab apa. Anak kecil nangis sih biasa. Tapi kalau terus-terusan begini, kamu itu ngapain aja sih? Nggak tahu cara tenangin bayi? Aku menggigit bibirku. Tidak ingin menangis di depannya. Tapi air mataku tetap jatuh. Maaf ya Ayla, bisikku dalam hati. Kamu nggak salah. Ibu juga bingung harus bagaimana. Setelah Bu Marni pergi, aku duduk di lantai kamar. Punggungku bersandar di dinding. Ayla dalam pelukan. Kupeluk dia erat-erat. Dalam diam, aku menangis bersamanya. Aku sering berpikir, mungkin aku memang belum siap jadi ibu. Atau mungkin dunia terlalu cepat menghakimi ibu muda seperti aku. Semua orang punya standar. Semua orang merasa berhak mengoreksi, tapi tak ada yang benar-benar mau memahami. Keesokan harinya, aku coba tulis di catatan harian.
Hari ini aku capek. Bukan cuma badan, tapi hati. Aku rindu pelukan mama. Di rumah mama, aku bisa nangis tanpa dimarahi. Di sini, aku harus kuat. Padahal rasanya hancur. Tapi kemudian aku hapus tulisan itu. Takut kalau Bu Marni tak sengaja membaca. Di rumah ini, bahkan pikiranku pun rasanya harus hati-hati. Dimas pulang malam hari. Aku coba bercerita, tapi suaraku pelan. Dan dia sudah terlalu lelah. Mas, aku capek. Dia hanya mengangguk, duduk, lalu memejamkan mata. Tak lama tertidur. Aku memandangi wajahnya. Laki-laki yang dulu kuanggap pahlawan, kini hanya sosok yang berdiri di tengah dua api dan memilih diam. Sementara itu, aku tetap jadi api yang perlahan, membakar diriku sendiri. Satu hal yang aku pelajari di bulan pertama jadi ibu. Bayi menangis bukan cuma karena lapar. Mereka menangis karena cemas, takut, kesepian. Dan aku pun ternyata sama. Hanya saja aku tidak bisa menangis dengan bebas. Karena di rumah ini, tangisan adalah tanda kelemahan. Dan kelemahan tidak disambut dengan pelukan, tapi kritik. Malam ini, Ayla tidur lebih tenang. Tapi aku malah terjaga. Di luar jendela, angin berdesir, pohon kelapa menari perlahan. Tapi hatiku tetap gelisah. Aku merindukan kebebasan. Merindukan tempat di mana aku bisa jadi diriku sendiri tanpa rasa takut. Tempat yang tidak membuatku merasa kecil hanya karena aku belum sempurna jadi ibu. Tapi mungkin, belum waktunya. Mungkin, aku memang harus belajar kuat dulu, atau mungkin aku hanya terlalu berharap pada tempat yang tidak akan pernah memahamiku. Pagi itu, suara azan subuh membangunkanku. Ayla masih tidur di sisi kasur, tubuh kecilnya terbungkus kain bedong motif bunga-bunga. Nafasnya lembut, sementara mataku terasa berat karena semalaman hanya tidur 1-2 jam. Aku bangun pelan-pelan, memastikan tidak membuat gerakan berisik. Di rumah ini, suara adalah dosa kecil yang bisa berubah jadi dosa besar, terutama kalau terdengar oleh Bu Marni. Dapur rumah ini selalu bersih dan wangi. Aku sudah hafal aroma bawang goreng yang selalu disiapkan Bu Marni sejak pagi. Bahkan saat aku datang ke sana jam 6, beliau sudah selesai salat, mandi, dan memakai mukena putih yang rapi dilipat. Airnya, belum kamu panasin? Suara Bu Marni langsung menyentakku. Aku tersentak kaget. Maaf Bu, saya baru bangun. Ayla tadi baru tidur jam 4. Ya sudah, nanti kalau punya anak 2, kamu nggak tidur sama sekali? Telingaku panas, tapi aku hanya mengangguk. Mengalah lagi. Mengerti lagi. Sabar lagi. Sambil memotong sayur, aku diam-diam memperhatikan Bu Marni. Umurnya sekitar 65, wajahnya masih bersih walau ada kerutan di dahi. Pakaian rumahnya selalu serba rapi, bahkan saat hanya di dapur. Selalu dengan kerudung kecil yang dijepit tepat di bawah dagu. Dulu, saat pertama kali aku dikenalkan Dimas, aku sempat berpikir, wah, ibu ini tegas tapi baik. Tapi setelah tinggal serumah, aku mulai tahu bedanya tegas dan keras. Bu Marni bukan tipe mertua yang cerewet dalam bentuk banyak omong, tapi setiap kalimatnya seperti palu, sekali pukul langsung kena kepala. Kadang disampaikan dalam bentuk perintah singkat, kadang dengan komentar setajam jarum. Lain kali bawa bayi keluar pagi-pagi, biar nggak nangis terus. Bayi juga butuh matahari, bukan cuma gendongan. Iya Bu, kamu terlalu lembek. Nanti anakmu manja. Aku ingin bilang, bayi umur 2 bulan belum bisa dimanjakan. Tapi untuk apa? Percuma. Bu Marni percaya pada caranya, bukan pada buku-buku parenting. Dia percaya pada pengalaman, bukan pada perubahan zaman. Selesai memasak, aku kembali ke kamar. Ayla sudah mulai menggeliat, matanya setengah terbuka. Saat aku angkat tubuh kecilnya, dia merengek sebentar, lalu menangis. Tangisan itu belum keras, tapi tetap saja, aku langsung panik. Buru-buru aku susui, sambil menenangkan dengan suara lirih. Sst. Ayla sayang, pelan ya. Jangan nangis dulu. Aku belum pernah segugup ini mendengar bayi menangis. Dulu kupikir suara bayi adalah suara kehidupan, sesuatu yang menyenangkan. Tapi di rumah ini,
Suara Ayla seolah jadi penyebab semua ketidaknyamanan. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, pintu kamar dibuka tanpa ketukan. "Masih aja nangis?" kata Bu Marni, berdiri di ambang pintu. "Baru bangun, Bu," jawabku, mencoba tersenyum meski canggung. "Coba kamu jangan terus-terusan digendong. Nanti nggak bisa tidur sendiri. Kamu juga jadi capek terus." "Iya, Bu. Kalau tiap hari begini, kamu kapan istirahat? Bayi itu bisa dilatih, tahu? Aku tahu maksudnya. Tapi bukan itu yang kubutuhkan sekarang. Bukan saran, bukan instruksi, tapi pemahaman. Tapi tampaknya, itu terlalu mahal di rumah ini." Malam harinya, aku beranikan diri bicara pada Dimas. Kami duduk di kasur. Ayla tidur di boks kecil dekat kaki tempat tidur. "Mas," kataku pelan. Aku capek. Bukan cuma fisik, tapi ibu juga. Aku merasa selalu salah." Dimas menoleh padaku, matanya sayu. "Iya, aku ngerti. Tapi ibu begitu karena dia peduli, Rin. Mas, kadang ibu terlalu keras. Ayla nangis dikit, aku dimarahi. Aku takut kalau Ayla nangis." "Jangan takut. Kamu ibu yang baik kok. Tapi aku nggak bisa jadi menantu yang baik untuk ibu." Dimas mendekat, menggenggam tanganku. "Kita tinggal di sini cuma sementara. Aku janji. Begitu tabungan. Cukup kita cari rumah kontrakan lagi." Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku ingin berkata, "Kenapa nggak sekarang saja kita pergi?" Tapi mulutku keluh. Karena kenyataannya, tanpa pekerjaan tetap, tanpa tabungan yang cukup, tanpa tempat tujuan, aku hanya seorang ibu muda dengan bayi kecil dan koper penuh baju bayi. Beberapa hari kemudian, Ayla mulai demam. Mungkin karena udara atau kelelahan. Aku langsung panik, bahkan menangis. Tapi Bu Marni tetap dengan sikap datarnya. "Cuma panas sedikit aja. Jangan lebay. Anakmu bukan yang pertama panas." "Tapi Bu, badannya agak dingin dan dia nggak mau menyusu." "Kalau kamu panik duluan, nanti bayimu makin rewel." Aku benar-benar ingin berteriak saat itu. Tapi aku ingat Ayla, dan aku ingat di rumah ini, tangisan saja sudah dianggap berlebihan. Apalagi suara tinggi. Jadi aku peluk Ayla. Aku bisikan pelan. "Kita kuat ya, Nak. Ibu janji, kita nggak akan selamanya begini." Lalu diam-diam, malam itu, aku menulis lagi di catatan harian. Di rumah ini, suara tangisan dianggap dosa. Tapi kadang aku berharap bisa menjerit sekeras mungkin. Biar orang tahu aku bukan robot. Aku manusia. Ibu. Perempuan yang juga bisa lelah. Sudah 3 hari ini, Ayla sulit tidur di malam hari. Kadang aku merasa ada yang salah denganku sebagai ibu. Tapi aku tak tahu apa. Semua buku parenting yang kubaca sebelum melahirkan hanya mengajarkan teori. Tak ada yang mempersiapkan untuk rasa sepi dan ketakutan di dalam rumah orang lain. Pagi itu, aku mencoba membuat sarapan lebih pagi dari biasanya. Jam 5 aku sudah di dapur, memotong bawang sambil menggendong Ayla yang rewel. Pelan-pelan aku masukkan telur ke wajan, berharap aroma harum bisa membuat suasana sedikit hangat. Telurnya jangan terlalu asin. Mas Dimas nggak suka suara Bu Marni datang dari belakang seperti biasa, tanpa aba-aba. "Iya, Bu," jawabku sambil buru-buru mengambil sendok. "Dan jangan taruh kulit telur di tempat sampah biasa. Saya udah bilang, ada tempatnya sendiri." Aku mengangguk lagi. Setiap hari seperti ini. Sekecil apapun yang kulakukan, selalu ada yang salah. Bu Marni duduk di meja makan, mengamati aku sibuk bolak-balik. Tangannya menggulung tasbih kecil, mulutnya komat kamit. Tapi matanya terus mengawasi, seperti sedang menilai-nilai ulangan anak sekolah. "Nanti sore ikut saya ke pengajian RT," katanya sambil menyeruput teh. "Maaf, Bu, kalau bisa saya di rumah aja. Ayla kemarin demamnya naik turun. Bukan kamu yang ikut, tapi Ayla saya ajak. Kamu tinggal di rumah bersihin kamar mandi. Sudah 2 hari saya lihat belum dipel." Aku hanya bisa mengangguk. Ayla masih belum tidur. Suara tangisnya mulai meninggi. Aku peluk, aku goyang-goyangkan tubuhnya, berharap bisa menenangkan. "Kenapa anakmu itu rewel terus ya? Kamu minum apa sih pas hamil?" Komentar Bu Marni tiba-tiba.
Kalimat itu menyengat. "Maaf, Bu," tanyaku, agak tidak percaya. "Ya," saya bilang, "dulu anak saya nggak pernah rewel begitu. Jangan-jangan kamu terlalu banyak makan es atau gorengan waktu hamil. Itu katanya bisa bikin anak jadi susah diam." Aku menggigit bibir, ingin menjawab. Tapi aku tahan. Ingin bilang bahwa tangisan bayi bukan karena gorengan. Bahwa Ayla bukan anak rusak, seperti yang terkesan dari ucapan itu. Tapi aku tahu, membantah hanya akan memperpanjang luka. Siangnya, saat Ayla akhirnya tidur, aku menyempatkan diri duduk sebentar di ruang tamu. Kupikir mungkin 5 menit rehat cukup untuk menyelamatkan kewarasanku. Tapi belum sempat punggung ini lurus di sofa. Terdengar suara nyaring. "Rina?" "Iya, Bu." "Ini handuk cucian belum saya lihat digantung. Mau bau semua baru dicuci?" Aku bangkit seperti anak sekolah yang tertangkap bolos. "Iya, Bu, saya langsung jemur." Sore harinya, Ayla menjerit cukup kencang saat ku bersihkan dengan air hangat. Aku baru saja membasuh perutnya. Mungkin airnya terlalu dingin. Tapi jeritan itu nyaring. Menggema sampai ruang tengah. Dan seperti biasa, pintu kamar diketuk keras. Kali ini tak langsung dibuka, tapi suara Bu Marni membuatku lebih takut daripada ketukan pintunya. "Rina!" Astagfirullah. "Kenapa anak itu jerit-jerit terus? Ini rumah orang. Jangan bikin semua tetangga mikir anakmu disiksa." "Maaf, Bu. Tadi saya cuma bersihin pakai air." "Air apa?" "Air es." Aku ingin menangis. Aku ingin menjerit. Bukan karena dimarahi, tapi karena semua yang kulakukan selalu terlihat salah. Dimas juga nggak pernah kayak gitu waktu kecil, tambahnya. "Lain kali, biar saya saja yang urus Ayla. Kamu cuma bikin repot." Kalimat itu seperti tamparan. Aku bukan hanya merasa tidak dihargai, tapi juga diragukan sebagai seorang ibu. Padahal, aku yang mengandung Ayla 9 bulan. Aku yang melewati persalinan dengan nyawa setengah melayang. Malam harinya aku menangis diam-diam di kamar mandi, menatap wajah sendiri di cermin. Kusut, mata sembab, kerudung berantakan, dada sesak. Aku mulai ragu. Apakah benar aku ini ibu yang buruk? Beberapa hari kemudian, insiden kecil berubah jadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Kejadiannya di parkiran depan rumah. Hari itu, Bu Marni memaksa ikut ke pasar, karena katanya aku terlalu boros kalau belanja sendiri. Aku hanya menurut. Dimas tak ada. Ayla ku bawa, karena memang belum bisa ditinggal. Sepanjang jalan ke pasar, mobil hanya dipenuhi suara ceramah. Jangan beli buah yang nggak ada kulitnya. Bisa bekas semprotan. Kalau beli ayam, jangan dari penjual itu. Dia suka ngasih yang beku dari semalam. Dan jangan kasih Ayla teh manis. Itu bukan buat bayi. Padahal, siapa juga yang mau kasih bayi teh manis? Ayla mulai menangis di jok belakang. Kubalikan badan, kubujuk pelan-pelan. Tapi tangisnya makin keras. Bu Marni mulai gelisah. "Kamu itu kenapa sih nggak bisa nenangin?" Malah tambah bikin panik. "Orang nyetir aja!" Aku terdiam. Tak berani bicara. Sampai akhirnya Bu Marni menepi. Tiba-tiba saja. "Turun!" Aku mengerutkan dahi. "Bu," saya bilang turun. Saya nggak bisa nyetir kalau anak itu jerit-jerit kayak kesurupan. Aku panik. "Bu, ini di pinggir jalan. Biarin." Lalu dia buka pintu. Dan tanpa sempat berpikir, aku turun sambil menggendong Ayla. Mobil melaju. Pelan, menepi ke arah seberang. Aku berdiri kaku. Di tangan kiriku ada kantong belanja, di tangan kanan Ayla yang masih menangis. Belum habis rasa syok, Bu Marni keluar dari mobil. Tiba-tiba, entah dari mana, dia mengambil satu buah durian besar dari bagasi yang tadi kami beli di pasar. "Aku udah capek, Rina. Kamu itu keras kepala, susah dikasih tahu," teriaknya. Aku hanya bisa menunduk, peluk Ayla lebih erat, dan sebelum aku sempat bereaksi, duar durian besar itu terlempar. Tepat mengenai kepalaku. Terjatuh di aspal. Pecah. Sakit. Tapi bukan hanya di kepala, tapi di hati, di martabatku.
Diharga diriku sebagai manusia. Beberapa orang di sekitar mulai menoleh. Ada yang merekam, ada yang tertawa kecil. Aku ingin menghilang saat itu juga, tapi aku hanya berdiri. Kaku, diam, dan Ayla masih menangis. Mungkin dia satu-satunya yang benar-benar paham perasaanku hari itu. Aku masih bisa merasakan bau durian di baju, bukan karena aromanya yang menyengat, tapi karena bekas lemparannya membekas di kepala dan hati. Suara gedebuknya, tatapan orang-orang, dan rasa malu yang merayap pelan ke seluruh tubuhku. Semua itu memutar ulang terus di kepala sepanjang malam. Aku tidak langsung pulang waktu itu. Aku duduk di halte, mengusap luka di pelipis yang mengeluarkan sedikit darah. Ayla tertidur di pangkuanku setelah kelelahan menangis. Tanganku gemetar saat memegang ponsel. Aku sempat buka kamera depan, dan baru sadar wajahku penuh debu, rambut, kusut keluar dari kerudung, dan ada bekas durian di ujung kera bajuku. Ku potret. Bukan untuk diunggah, tapi untuk pengingat. Aku tidak mengada-ada. Ini nyata. Aku dipermalukan, dilempar durian oleh ibu mertuaku sendiri. Di jalan umum, di depan orang-orang, malamnya, Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Aku tahu, Mas, kataku sebelum dia sempat duduk. Video itu udah viral. Dimas diam. Matanya kosong menatap layar ponsel yang tak dia genggam. Aku nggak nyangka, Mas. Aku pikir aku udah cukup sabar. Tapi ternyata sabarku dihancurkan satu buah durian. Dia menarik napas panjang. Aku lihat videonya. Aku menunggu. Apa dia akan membelaku? Memelukku? Minta maaf atas nama ibunya? Tapi yang keluar malah, "Kenapa kamu nggak menghindar?" "Rin?" Aku menatapnya tak percaya. "Serius, Mas? Itu yang kamu pikirin? Bukan kenapa ibumu lempar buah ke istrinya sendiri?" Aku kaget juga. Mama bukan orang yang biasa kayak gitu. Aku juga bukan orang yang pantas dilempar buah, Mas. Dia terdiam. Tapi itu bukan diam yang bijak. Itu diam yang membuatku merasa sendirian. Keesokan harinya, pagi-pagi aku terbangun karena notifikasi di ponsel. Nih, menantu kurang ajar sampai dilempar durian, pasti ada sebabnya. Ibu-ibu zaman sekarang kayaknya harus banyak belajar ngadepin anak zaman now. Menantu nangis-nangis, padahal yang sabar itu mertua. Itu komentar-komentar dari akun-akun tidak dikenal. Videonya sudah tersebar, diberi judul macam-macam. Menantu rewel visus mertua durian. Drama keluarga, menantu digaplok. Durian, sampai yang lebih kejam seperti rasa durian versus rasa malu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Semua orang bicara, tapi tak ada satupun yang benar-benar tahu. Aku hanya perempuan muda yang mencoba jadi ibu. Tapi dunia melihatku seolah musuh keluarga yang harus dihukum durian. Siangnya, aku nekat mengirim pesan ke Mama. "Ma, kalau aku pulang sebentar boleh nggak?" Jawabannya tak lama. "Pintu rumah selalu terbuka buat kamu dan Ayla, Nak." Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena lega. Namun sebelum aku sempat membereskan baju, Bu Marni masuk ke kamar dengan wajah datar. "Banyak gaya kamu," katanya tanpa ekspresi. "Maksud Bu?" tanyaku pelan. "Ngadu-ngadu sampai video itu viral. Nggak cukup kamu bikin saya malu sekomplek?" Aku berdiri. "Bu, saya nggak pernah unggah video itu." "Oh, jadi itu dari siapa? Jin?" "Orang lain yang merekam. Bukan saya. Saya pun malu, Bu." "Tapi kamu nikmati kan? Simpati orang-orang, kasihan-kasihan di kolom komentar. Kamu menang ya?" Tanganku mengepal. Ingin rasanya menjawab, tapi aku tahu. Di mata Bu Marni, aku selalu salah. "Kalau kamu memang punya malu, kamu minta maaf." Katanya lagi. "Maaf? Untuk apa, Bu?" "Untuk semua yang kamu buat. Rumah ini jadi gaduh, anak saya jadi malu, nama saya tercoreng." Aku memeluk Ayla yang terbangun karena suara tinggi itu. "Maaf, Bu, tapi saya juga punya batas." Beberapa hari setelahnya, aku dan Dimas pergi ke rumah Mama. "Sementara saja," katanya. Tapi dalam hati aku tahu, ini bukan sementara. Aku butuh ruang aman. Bukan untuk menghindar, tapi untuk menyelamatkan diriku dan anakku. Di rumah Mama,
Aku bisa bernapas. Tidak ada komentar pedas setiap bangun tidur. Tidak ada omelan hanya karena jemuran belum diangkat 5 menit setelah kering. Mama memelukku lama sekali saat aku datang. Anakku sudah cukup kuat bertahan sejauh ini, katanya sambil menepuk punggungku. Sekarang waktunya kamu sembuhkan dirimu. Dan untuk pertama kalinya sejak melahirkan, aku bisa tidur siang. Sementara itu, di dunia maya, video itu masih ramai, tapi kini mulai muncul komentar berbeda. Seharusnya kasus kayak gini bisa dibawa ke jalur hukum. Kekerasan itu kekerasan, mau dilakukan mertua atau bukan. Ibu ini kelihatan trauma. Coba deh ada yang bantu dua-duanya. Komentar terakhir membuatku termenung. Trauma? Aku baru sadar. Ada sesuatu dalam sorot mata Bu Marni waktu dia melempar durian itu. Bukan cuma marah, tapi panik, takut, seperti terpicu oleh sesuatu. Apakah mungkin ada luka yang belum pernah dia ceritakan? Di rumah Mama, aku mulai membuka lembar-lembar lama dalam pernikahanku. Aku buka kotak kecil berisi foto-foto waktu kami masih pacaran. Senyumku dan Dimas dulu terasa tulus, tapi sekarang rasanya jauh sekali. Aku juga mulai menulis ulang semua kejadian dalam jurnal. Bukan untuk drama, tapi sebagai bahan bukti kalau aku nanti benar-benar ingin melangkah lebih jauh. Dan malam itu, sambil menimang Ayla, aku berkata, kalau orang dewasa saja bisa terluka karena masa lalu, apalagi bayi yang belum mengerti dunia. Tapi jangan khawatir, Nak. Ibu akan lindungi kamu. Bahkan kalau itu artinya ibu harus melawan orang-orang yang seharusnya sayang. Dan besoknya, aku mulai menghubungi pengacara. Hari-hariku sekarang terasa seperti berada di antara dua dunia. Satu dunia adalah rumah Mama, tenang, hangat, dan penuh pengertian. Dunia lainnya adalah bayang-bayang rumah Bu Marni yang terus menghantui pikiran dan keputusan-keputusanku. Setiap pagi aku bangun, melihat wajah Ayla yang semakin tenang di lingkungan baru. Tangisannya berkurang. Mungkin karena suasana rumah ini tak penuh tekanan. Mungkin karena aku sendiri sudah tak segelisah dulu. Tapi setiap aku merasa damai, ada bisikan di dalam dada yang mengingatkan, ini belum selesai. Aku membuka galeri ponsel. Foto kepalaku yang memar, video yang dikirimkan seseorang lewat DM Instagram. Wajah Bu Marni yang melempar durian dengan emosi meledak-ledak. Aku putar ulang perlahan. Bukan untuk menyakiti diri sendiri, tapi untuk meyakinkan diriku. Aku tak berlebihan. Aku tak mengada-ada. Aku berhak marah. Aku berhak dilindungi. Hari itu aku memberanikan diri menghubungi seorang pengacara. Mbak Mira direkomendasikan oleh teman SMA-ku yang kini aktif di komunitas perlindungan perempuan. Kasusmu bisa masuk ke ranah kekerasan dalam rumah tangga, Rin, katanya lewat panggilan Zoom. Tapi Bu Marni bukan suami saya, jawabku. UU PKDRT mengatur bukan cuma soal suami, tapi juga kekerasan oleh anggota keluarga yang tinggal serumah, termasuk mertua. Aku terdiam cukup lama. Masalahnya, lanjut Mbak Mira. Kalau kamu mau lanjut, kamu harus siap. Akan banyak tekanan. Banyak omongan, terutama dari keluarga sendiri. Aku menunduk. Di pangkuanku, Ayla menggenggam jari telunjukku. Erat. Hangat. Seperti memberi kekuatan. Aku sudah cukup lama diam, jawabku akhirnya. Sekarang saatnya aku bicara. Dimas datang malam itu. Aku tahu dia akan datang. Mama bilang, kalau memang niatnya baik, biarkan dia bicara. Aku duduk di ruang tamu, tak banyak berkata apa-apa. Dimas membuka percakapan dengan suara pelan. Kamu serius mau laporin Mama? Tanyanya. Aku menatap matanya. Aku tidak ingin membalas. Aku ingin melindungi diri. Dan Ayla. Dia menarik napas. Tapi itu artinya, Mama bisa masuk penjara? Rin, lalu siapa yang bertanggung jawab atas luka di kepalaku? Luka di hati? Rasa takut yang bahkan membuat Ayla menangis hanya karena dengar suara keras sedikit saja? Dia menunduk. Rin, aku tahu Mama salah, tapi dia bukan orang jahat. Ada sesuatu yang belum kamu tahu. Aku mengernyit. Maksud kamu,
Dia terdiam, hampir seperti ragu bicara. Lalu pelan-pelan dia membuka satu rahasia yang tak pernah kudengar sebelumnya. "Kamu tahu aku pernah punya abang, kan?" Aku mengangguk. Waktu aku kecil, umurku sekitar 7 tahun. Kami sekeluarga mau mudik ke kampung. Abangku waktu itu baru lulus SMA. Dia nyetir mobil sendiri, karena papa capek. Di jalan tol, ayah duduk di depan, mama dan aku di belakang. Tapi, di mobil kedua, abang bawa mobil sendirian. Napas Dimas mulai berat. Di perjalanan, aku dan mama bertengkar. Aku kecil, rewel, merengek gak mau duduk diam. Mama mulai panik. Dia minta berhenti, turun dari mobil, naik ke mobil abang, karena aku dianggap susah dikontrol. Tapi saat mama masuk ke mobil abang, ayah panggil lewat HT, katanya kami harus balik arah. Aku masih rewel, teriak-teriak. Dan Dimas berhenti, menutup wajah dengan kedua tangannya. Abang kehilangan kendali. Mobil menabrak pembatas jalan. Dia meninggal di tempat. Aku membeku. Tubuhku dingin. Sejak itu, mama gak pernah sama lagi. Setiap dengar bayi atau anak kecil menangis, keras, dia panik, napasnya sesak, tangannya gemetar. Tapi dia gak pernah mau cerita ke siapapun, termasuk aku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Jantungku berdegup keras bukan karena marah, tapi karena bingung. Jadi, di balik semua kemarahan itu, ada luka yang belum sembuh. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar mama, memikirkan semua yang baru ku dengar. Apakah itu alasan yang cukup untuk membenarkan apa yang dilakukan Bu Marni? Tidak. Tapi apakah itu alasan yang cukup untuk mengerti? Mungkin. Namun luka masa lalu bukan alasan untuk melempar durian ke kepala menantu. Dan aku bukanlah tempat pelampiasan dari trauma yang tak disembuhkan. Aku berpikir keras antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Melanjutkan kasus ini ke jalur hukum atau mencoba menyembuhkan luka yang lebih dalam. Luka dua perempuan yang sama-sama terluka oleh masa lalu, oleh kehilangan, oleh kurangnya pemahaman. Besoknya, aku kembali bertemu Mbak Mira. Kali ini aku datang ke kantornya. Membawa semua dokumen, foto, dan bukti, tapi juga membawa keraguan. Apakah bisa, kalau proses hukumnya tetap jalan, tapi pendekatannya lebih ke mediasi dulu? Tanyaku. "Kamu ingin restoratif justice?" Tanya Mbak Mira. "Ya, aku ingin dia tahu aku terluka, tapi aku juga ingin tahu kalau dia pernah terluka lebih dulu." Mbak Mira mengangguk. Itu butuh keberanian. Karena memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih berdamai dengan luka. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya kendali. Malamnya, Dimas menelepon. Aku sudah cerita ke mama. Dia menangis. Lama sekali. Aku terdiam. Dia bilang, dia nggak bisa mengulang waktu. Tapi kalau kamu izinkan, dia mau ketemu kamu. Bukan sebagai mertua, tapi sebagai perempuan yang merasa gagal jadi manusia. Aku meneteskan air mata. Aku tahu perjalananku belum selesai. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, aku tidak sendiri. Aku duduk di kafe kecil dekat rumah mama. Bukan tempat mewah, hanya bangku rotan dengan meja bundar dan aroma kopi robusta yang menenangkan. Tapi hatiku gelisah. Tanganku dingin, meski matahari siang terasa terik di luar. Sebentar lagi Bu Marni akan datang. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, sejak durian mendarat di kepalaku, kami akan bertemu tanpa ada Dimas di tengah-tengah. Aku tak tahu apa yang akan dikatakannya. Apakah dia akan minta maaf, membantah, atau justru melempar? Kata-kata yang lebih tajam dari buah berduri itu, satu hal yang kutahu pasti, aku harus bertahan. Untuk diriku, untuk Ayla. Pintu kafe terbuka. Bu Marni masuk, perlahan. Mengenakan gamis hijau tua dan kerudung coklat tua yang serasi. Wajahnya terlihat lebih tirus dari terakhir kulihat. Matanya sembab, seolah sudah menangis lama sebelum sampai
Kesini. Dia berhenti beberapa langkah dari meja. Aku berdiri, mempersilakan. Dia hanya mengangguk, duduk, tapi tak langsung bicara. Kopi di depan kami berasap pelan, tapi udara di antara kami beku. "Terima kasih sudah mau datang, Bu," kataku. Memulai, dia memandangi cangkir kopi itu sejenak, sebelum berkata pelan, "Saya tidak tahu harus mulai dari mana." "Dari kebenaran," jawabku, lebih tenang dari yang kukira. "Dari apa yang selama ini Ibu simpan sendiri." Dia mengangkat wajahnya. Ada air mata di sudut matanya. Tapi bukan tangis meledak. Ini lebih seperti air mata dari luka yang lama. Dipendam. "Saya tidak bisa mendengar bayi menangis, Rin," katanya akhirnya. Ada suara di kepala saya setiap kali itu terjadi. Suara mobil yang membentur pembatas jalan. Suara sirin. Dan teriakan Dimas waktu melihat tubuh abang kandungnya. Terbujur kaku. Aku terdiam, dada terasa sesak, tapi aku biarkan dia melanjutkan. Semua orang bilang saya harus kuat, bahwa saya masih punya anak yang satu lagi. Tapi tak ada yang tanya, apakah saya bisa memaafkan diri sendiri. Matanya menatapku dalam-dalam. Setiap kali Ayla menangis, saya merasa panik. Nafas saya sesak. Saya tidak bisa berpikir. Saya ingin semuanya berhenti. Bukan karena saya benci dia, tapi karena tubuh saya takut. Aku mengangguk pelan. "Tapi Bu, saya juga takut." Dia menunduk. Saya menahan semuanya. Sejak saya masuk ke rumah ini, saya tahu Ibu keras, perfeksionis. Tapi saya mencoba menyesuaikan. Sampai satu hari saya merasa, saya hanya seorang tamu di rumah saya sendiri. Dan ketika durian itu mengenai kepala saya sadar, saya harus memilih. Bertahan atau hancur. Air mata mengalir di pipiku. Kali ini bukan karena marah, tapi karena letih. Karena terlalu lama memendam semuanya. Bu Marni menangis. Bukan tangis marah seperti dulu, tapi seperti air yang akhirnya pecah dari bendungan. "Saya salah, Rina. Saya tahu, dan saya tak pantas dimaafkan. Tapi saya mohon, jangan biarkan Ayla membenci saya karena saya gagal mencintai kamu." Aku menutup mata. Ayla, bayiku, tumbuh dalam bayang-bayang ketegangan ini. Apa yang akan dia pahami nanti tentang cinta, keluarga, dan luka? Aku mengusap air mata. Saya tak tahu apakah saya bisa memaafkan sekarang, Bu. Tapi saya mau mencoba. Bukan demi Ibu, tapi demi anak saya. Kami bicara lama. Tentang Abang Dimas. Tentang malam itu. Tentang bagaimana Bu Marni selalu menyalahkan dirinya. Tapi juga menyalahkan siapapun yang mengingatkannya akan kehilangan itu. Termasuk aku. Menantunya. Ibu dari cucu pertamanya. Waktu aku berdiri mengajak pulang, dia menggenggam tanganku. "Terima kasih. Sudah tidak meninggalkan Dimas," katanya. Aku menjawab dengan jujur. "Saya masih memikirkannya, Bu." Dia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak membantah. Di perjalanan pulang, aku naik ojek online sambil menggendong Ayla. Kepalanya bersandar di dadaku. Hangat, tenang. Aku menatap keluar jendela. Jalanan masih ramai. Dunia masih berjalan seperti biasa. Tapi dunia di dalam diriku perlahan berubah. Aku tidak tahu apakah luka Bu Marni akan sembuh. Aku juga tak yakin luka di kepalaku benar-benar hilang. Tapi setidaknya, kami sudah mulai bicara. Dan kadang, bicara saja sudah cukup untuk menyelamatkan seseorang dari gelapnya dalam diri. Tapi malam itu, saat aku membuka notifikasi ponsel, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku kembali berdebar. Pesan dari akun anonim. "Saya tahu masa lalu ibu mertuamu lebih gelap dari yang dia ceritakan. Kecelakaan itu bukan sekadar tangisan anak. Ada sesuatu yang disembunyikan." Aku menelan ludah. Ku klik akun itu. Tak ada foto, tak ada nama. Tapi pesannya berikutnya muncul lagi. "Coba tanya siapa yang menelepon kakak Dimas sebelum kecelakaan. Kamu akan menemukan potongan cerita yang lebih menyakitkan." Aku terpaku. Lututku lemas. Apakah benar semua ini belum seluruhnya terbuka? Malam,
Itu aku tak bisa tidur. Pesan dari akun anonim itu terus terputar di kepala. Coba tanya siapa yang menelepon kakak Dimas sebelum kecelakaan. Apa maksudnya? Bukankah kecelakaan itu disebabkan karena tangisan anak kecil yang membuat panik? Bukankah itu yang selalu dipercayai Dimas dan diceritakan Bu Marni? Tapi jika ada telepon, dan jika isi telepon itu penting, maka bisa jadi ada potongan cerita yang sengaja dihilangkan. Dan pertanyaannya, kenapa? Esok paginya aku memutuskan menyelidiki. Aku tahu ini bukan film detektif. Aku juga bukan penyelidik. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa diabaikan oleh seorang perempuan yang pernah disakiti. Naluri. Aku mulai dari Dimas. Kamu tahu siapa orang terakhir yang menghubungi kakakmu sebelum kecelakaan? Tanyaku saat kami bertemu di taman dekat rumah Mama. Dia mengajak Ayla jalan-jalan, dan aku ikut. Dimas terdiam. Emangnya kenapa? Karena aku penasaran. Dan ada yang bilang mungkin ada sesuatu yang belum kamu tahu. Dia mengernyit. Siapa yang bilang? Bukan itu intinya. Tolong jawab dulu pertanyaanku. Dimas menghela napas. Setahu aku, handphone kakakku disita polisi. Tapi Mama yang ambil kembali barang-barang almarhum waktu itu. Aku nggak pernah nanya lagi. Aku menatapnya dalam-dalam. Kamu nggak penasaran? Bertahun-tahun kamu percaya satu versi cerita. Tapi kamu nggak pernah tanya apakah versi itu benar-benar lengkap? Dimas tampak bingung. Kenapa kamu jadi seperti ini, Rin? Karena hidup kita sudah berantakan karena luka masa lalu yang enggak jelas ujungnya. Aku harus tahu, demi anakku. Demi aku sendiri. Aku nggak mau hidup dalam cerita setengah kebenaran. Sore itu, aku memberanikan diri datang ke rumah Bu Marni. Sendirian. Bukan untuk minta maaf. Bukan untuk mencari masalah, tapi untuk mencari jawaban. Bu Marni membuka pintu. Tatapannya agak heran, tapi tidak sinis. Ada apa, Rina? Tanyanya. Aku ingin bicara sebentar. Tentang anak sulung ibu. Dia menegang, tapi mempersilakanku masuk. Kami duduk di ruang tamu yang tak banyak berubah. Hanya karpet yang baru. Mungkin dibeli untuk menyambut Ayla yang sudah bisa tengkurap. Aku ingin tahu, siapa yang menelepon kakak Dimas sebelum kecelakaan? Tanyaku langsung. Bu Marni terdiam, matanya langsung berkaca-kaca. Siapa yang bilang begitu ke kamu? Tanyanya balik. Seseorang, tidak penting siapa, tapi aku ingin tahu yang sebenarnya. Kalau ada sesuatu yang ibu sembunyikan, ini saatnya bicara. Dia menggigit bibir. Tangannya gemetar. Itu tidak penting lagi, Rina. Bagi saya penting, Bu. Karena ini mungkin alasan kenapa semua ini tak pernah benar-benar sembuh. Saya tidak akan menyalahkan. Saya hanya ingin tahu. Dia menarik napas panjang. Waktu itu, yang menelepon adalah saya. Katanya akhirnya. Aku menahan napas. Saya dan almarhum sempat bertengkar. Dia bilang ingin pergi kuliah ke luar negeri. Saya menolak. Saya merasa dia meninggalkan keluarga. Egois. Lalu di jalan, saya telepon dia. Berkali-kali. Saya ingin dia berhenti. Saya ingin dia pulang. Air mata mengalir di pipinya. Dia menjawab akhirnya. Tapi suaranya gemetar. Dia bilang, "Ma, saya nyetir. Jangan ganggu dulu." Tapi saya terus bicara. Saya marah. Saya bilang, "Kalau kamu pergi, kamu bukan anak saya lagi." Aku membeku. Setelah itu, panggilan terputus. Dan 5 menit kemudian, telepon rumah berdering. Kecelakaan. Aku tak bisa bicara. Durian itu bukan hanya soal kemarahan, tapi pelampiasan, pelarian, pengalihan rasa bersalah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Selama ini, Bu Marni hidup dalam bayang-bayang kalimat terakhir yang dia ucapkan pada anaknya. "Kamu bukan anak saya lagi." Lalu kini, dia harus membesarkan menantu dan cucu, yang suaranya mengingatkan pada saat paling mengerikan dalam hidupnya. "Kenapa ibu tak pernah cerita pada Dimas?" Tanyaku, suara bergetar. "Karena saya tak ingin dia membenci saya." Jawabnya pelan.
Saya sudah cukup membenci diri sendiri. Aku terdiam. Ada perasaan marah, sedih, simpati, dan hancur bercampur menjadi satu. Aku tidak tahu harus bilang apa. Ujarku jujur. Aku marah, tapi aku juga mengerti. Sedikit. Bu Marni memegang tanganku perlahan. Rina, aku tak pernah minta kamu mengerti. Tapi terima kasih karena kamu mau bertanya. Itu lebih dari yang pernah aku dapatkan dari siapapun selama ini. Malam itu aku berjalan pulang sendirian. Langit Jakarta mendung. Gerimis tipis turun. Tapi aku tak buru-buru lari. Biarlah tubuhku basah. Karena di dalam hati ada air mata yang lebih deras dari hujan. Kini aku tahu semua ini bukan hanya soal mertua dan menantu. Bukan hanya tentang konflik perempuan dua generasi. Ini tentang dua luka yang tak pernah diobati, hanya ditutup rapat dan diwariskan dalam bentuk kemarahan, ketakutan, dan keheningan. Dan sekarang, waktunya memutus rantai. Itu. Aku duduk di depan kantor hukum yang biasa menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tanganku dingin menggenggam map berisi rekaman CCTV, hasil visum ringan dari rumah sakit, dan bukti viralnya video durian itu di media sosial. Aku diam, menatap map itu seolah-olah isinya bisa memberi jawaban yang pasti tentang masa depan. Di sebelahku, Ayla tidur pulas di gendongan. Wajahnya damai sekali, seolah tak tahu dunia ibunya sedang porak-poranda. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan, bahwa aku harus melindunginya dari kenyataan yang aku sendiri belum sanggup hadapi. Bu Rina, suara seorang petugas memanggil dari balik pintu. Aku berdiri pelan, kepalaku menunduk. Berat sekali rasanya melangkah. Bukan karena aku takut berurusan dengan hukum, tapi karena yang akan kuhadapi di dalam bukan hanya aturan, tapi kenyataan bahwa aku menyeret ibu dari suamiku sendiri ke meja pengaduan. Aku duduk di hadapan seorang staf paralegal. Dia tersenyum ramah, membuka laptopnya. Saya sudah baca kronologinya, Bu. Tapi kami tetap perlu mendengar langsung dari Ibu tentang insiden durian itu. Aku menarik napas. Itu bukan pertama kalinya saya dilukai secara emosional. Tapi, itu pertama kalinya saya dilukai secara fisik, di depan bayi saya. Apakah Ibu ingin meneruskan kasus ini ke jalur hukum pidana? Aku terdiam. Malam sebelum aku datang ke sini, aku dan Dimas bertengkar hebat. Setelah aku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Bu Marni yang menelepon kakaknya sebelum kecelakaan, dia seperti kehilangan arah. Kamu tega banget, Rin. Mama itu sudah hancur seumur hidupnya karena itu. Kamu mau tambahin luka, dia lagi? Aku nggak mau nambahin, Mas. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura semua baik-baik aja. Aku yang dilempar durian. Aku yang dipermalukan. Aku yang harus jelaskan pada anakku kenapa neneknya bisa begitu. Dimas terduduk. Tapi dia, ibu aku Rin, aku juga ibu, Mas, sekarang. Dan aku nggak mau Ayla tumbuh dengan contoh bahwa melukai orang itu bisa dimaafkan hanya karena kita keluarga. Dan untuk pertama kalinya, Dimas tidak bisa menjawab. Bu, tanya petugas paralegal itu lembut, mengembalikanku ke ruang kecil itu. Aku menatapnya, lalu berkata pelan, saya ingin lapor, tapi bukan untuk membalas. Saya hanya ingin ada batas. Saya ingin punya suara. Dia mengangguk. Saya mengerti. Kita akan bantu prosesnya. Tapi ibu harus siap, baik secara hukum maupun emosional. Ini akan berat. Aku tersenyum kecil. Saya sudah berat sejak hari pertama masuk rumah itu. Sekarang saya hanya ingin jadi ringan. Berita laporan itu cepat menyebar. Karena video durian sempat viral, media online cepat mencium kabarnya. Judul-judul bermunculan. Menantu lapor mertua gegara durian. Kisah di balik viral video buah terbang. Pengakuan eksklusif Rina. Saya cuma ingin dilihat sebagai manusia. Ponselku tak berhenti bergetar. Dari wartawan, dari keluarga, dari orang tak dikenal yang memberi dukungan, dan juga hujatan. Tapi yang paling aku takutkan adalah telepon dari Dimas. Aku tahu dia kecewa. Aku tahu posisinya sulit.
tapi aku juga tak bisa mundur. Tidak sekarang. Beberapa hari kemudian Dimas datang, diam-diam. Ke rumah Mama, tempatku mengungsi sementara. Dia duduk di ruang tamu. Aku menggendong Ayla. Kami hanya diam cukup lama sampai akhirnya dia berkata, "Aku nggak marah kamu lapor Mama." Aku menoleh. Terkejut, dia menghela napas. Aku marah karena selama ini aku ikut tutup mata. Aku tahu Mama keras. Aku tahu kamu sering menahan. Tapi aku terlalu takut kehilangan dua wanita yang paling aku sayang. Sampai aku malah membiarkan kalian saling menyakiti. Aku ingin menangis. Tapi aku tahan. Aku cuma mau tanya satu hal, Rin. Aku menatapnya. Apa kamu masih mau berjuang bersamaku? Atau ini titik akhirnya? Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari lemparan durian manapun. Aku tak menjawab saat itu. Karena jawabannya bukan sekadar ya atau tidak. Jawabannya ada pada apakah kami, aku dan Dimas, bisa benar-benar berubah. Bukan hanya mencintai, tapi menyembuhkan. Tapi satu hal aku tahu pasti, luka memang tak selalu berdarah. Tapi jika dibiarkan, dia bisa meracuni seluruh hidup. Dan hari itu, untuk pertama kalinya aku memilih mengobati, bukan menutupi. Entah hasilnya akan menyatukan kami, atau malah menjauhkan. Hari itu Jakarta diguyur hujan dari pagi. Suara rintik di atap rumah Mama terdengar seperti lagu sedih yang berulang. Ayla tertidur di pelukanku, hangat dan tenang, seakan badai di luar tak akan pernah menyentuhnya. Tapi, dalam diriku, badai belum selesai. Belum benar-benar reda. Sudah seminggu sejak aku resmi membuat laporan terhadap Bu Marni. Proses hukum sedang berjalan. Aku tahu, entah nanti hasilnya bagaimana, hidup kami tak akan lagi seperti dulu. Bukan hanya karena urusan hukum, tapi karena kebenaran yang sudah terlanjur keluar dari kotak rahasia. Yang membuatku paling sulit bukan reaksi publik, bukan komentar orang-orang di medsos, bahkan bukan tekanan dari keluarga besar Dimas. Tapi, sunyi dari Dimas sendiri. Dia tidak lagi meneleponku setiap pagi. Tidak lagi menanyakan kabar Ayla dengan suara mengantuk tapi hangat. Tidak lagi mengirim pesan-pesan kecil seperti, "Rin, jangan lupa makan siang ya." Dan meski dia tidak marah, aku bisa rasakan jarak yang mulai menjauh di antara kami. Suatu sore aku duduk berdua dengan Mama di dapur. Sambil minum teh, kami bicara tanpa banyak kata. "Mama tahu, kamu nggak mau semua ini jadi begini," katanya pelan. Aku mengangguk. Tapi kadang, kebenaran memang harus bikin orang terluka dulu sebelum bisa menyembuhkan. Aku menatap Mama. Aku takut kehilangan Dimas. Kalau dia memang untuk kamu, dia akan kembali. Tapi bukan kembali ke masa lalu. Kembali sebagai seseorang yang juga berubah. Hari itu aku memutuskan menulis surat untuk Bu Marni. Ya, surat. Bukan pesan WhatsApp, bukan status panjang di Instagram. Tapi tulisan tangan, hal yang mungkin sudah langka di zaman ini, tapi masih punya kekuatan yang tak tergantikan. Bu Marni, saya tahu kita tidak akan pernah benar-benar sama. Luka di antara kita terlalu dalam untuk pura-pura sembuh begitu saja. Tapi saya ingin Ibu tahu satu hal. Saya tidak membenci Ibu. Saya takut pada kemarahan Ibu. Tapi setelah tahu cerita tentang anak, sulung Ibu, saya juga takut pada luka yang Ibu pendam sendirian selama ini. Saya tidak melaporkan Ibu untuk membalas, tapi untuk menghentikan. Karena jika saya diam, saya khawatir satu hari nanti saya akan berubah menjadi seperti Ibu. Memendam luka, menyakiti orang lain, tanpa sadar, dan menyesal seumur hidup. Saya ingin putri saya tumbuh dalam rumah, yang tidak menormalisasi kekerasan, tidak membiarkan kesedihan, jadi alasan membentak atau melempar. Saya ingin Ibu sembuh. Sama separin saya ingin menyembuhkan diri sendiri. Jika suatu hari nanti Ayla cukup besar untuk mengerti, saya ingin dia tahu bahwa ibunya bukan hanya diam, tapi juga memaafkan. Dan kalau boleh, saya juga ingin menjadi bagian dari penyembuhan. Ibu, semoga surat ini tidak membuat Ibu marah lagi. Saya hanya ingin kita berhenti saling menyakiti. Hormat saya, Rina. Aku menitipkan surat itu lewat Dimas. Tanpa banyak kata, hanya bilang, "Tolong kasihkan ke Mama." Dia mengambil surat itu pelan,
dan menatapku lama. Lalu bertanya dengan suara pelan, "Kalau Mama benar-benar minta maaf, kamu siap berdamai?" Aku tersenyum kecil. Kalau maaf itu tulus, aku bahkan siap untuk mulai dari awal. 3 hari kemudian, Dimas datang. Tapi kali ini, dia tak sendiri. Bu Marni ikut bersamanya. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Wajahnya tidak lagi penuh amarah, tapi seperti seseorang yang telah kehilangan sesuatu yang besar dan kini berusaha mencari cara untuk bisa berdiri kembali. Aku membuka pintu, dan kami saling diam. Sampai akhirnya, Bu Marni membuka suara. Suara yang nyaris berbisik. "Maafkan saya, Rina." Air mataku langsung jatuh. Bu Marni melangkah masuk, pelan, lalu memandang Ayla yang ada di gendongan Dimas. "Boleh saya peluk cucu saya?" tanyanya. Aku mengangguk. Dimas menyerahkan Ayla. Dan untuk pertama kalinya sejak Ayla lahir, aku melihat tangan Bu Marni memeluk tanpa gemetar. Matanya menatap dengan penuh sayang, bukan panik. Dan mulutnya bergerak, membisikkan sesuatu pada bayi itu. "Maafkan nenek ya, kamu nggak salah apa-apa." Malam itu kami makan malam bersama, tanpa terlalu banyak kata, tapi dengan hati yang lebih tenang. Belum sepenuhnya sembuh, tapi sudah mulai terbuka. Dimas menggenggam tanganku di bawah meja, seolah berkata tanpa suara, "Terima kasih sudah bertahan." Dan aku membalas genggamannya, "Terima kasih sudah kembali." 3 bulan telah berlalu sejak hari itu. Sejak surat yang kuberi, permintaan maaf yang kuterima, dan pelukan pertama Bu Marni pada Ayla. Banyak hal berubah, tapi juga banyak hal yang masih butuh waktu. Pagi ini, matahari Jakarta terasa lebih hangat. Bukan karena cuacanya, tapi mungkin karena hatiku yang sudah mulai bisa menerima banyak hal dengan cara yang berbeda. Aku duduk di teras rumah kontrakan baru kami, aku, Dimas, dan Ayla. Rumah kecil, 2 kamar. Tidak semewah rumah mertuaku dulu, tapi terasa lebih aman. Lebih rumah. Kami memutuskan tinggal terpisah dulu. Bukan karena membenci siapapun, tapi karena semua orang butuh ruang untuk menyembuhkan. Untuk belajar ulang bagaimana menjadi keluarga tanpa saling menyakiti. Bu Marni, dia sekarang ikut kelompok terapi trauma keluarga, direkomendasikan oleh lembaga pendamping hukum yang pernah kudatangi. Dimas yang mengantar setiap pekan. Katanya, kadang-kadang Bu Marni menangis sepanjang sesi, kadang hanya diam. Tapi dia datang. Dan itu saja sudah cukup bagiku. Soal laporan hukum, aku mencabutnya. Bukan karena ditekan, tapi karena aku melihat dengan mataku sendiri bagaimana Bu Marni benar-benar berubah. Bagaimana dia menatap Ayla tanpa ketakutan. Bagaimana dia meminta maaf pada orang tuaku. Dan pada akhirnya, bagaimana dia meminta maaf pada dirinya sendiri. Waktu menandatangani surat pencabutan, petugas hukum bertanya lagi. "Ibu yakin?" Aku menjawab, "Yakin." Karena saya tahu batas saya. Dan saya sudah diberi ruang itu sekarang. Ada banyak orang yang mungkin menganggapku lemah karena memaafkan. Tapi bagiku, memaafkan bukan soal kalah atau menang. Ini tentang memilih untuk tidak hidup dalam luka yang sama terus-menerus. Aku masih ingat, dulu aku takut melihat wajah Bu Marni. Sekarang, aku bisa menyeduhkan teh untuknya ketika dia datang menengok Ayla, dan kami bisa tertawa kecil saat membicarakan betapa cerewetnya cucunya menangis tengah malam. Dan ya, kadang rasa tidak nyaman masih muncul, tapi itu wajar. Namanya juga manusia. Kami tidak pura-pura jadi keluarga ideal, tapi kami belajar jadi keluarga yang bisa bicara tanpa saling melempar. Suatu malam, saat aku menidurkan Ayla, Dimas datang duduk di sampingku. Lelah di wajahnya, masih jelas, tapi senyumnya lembut. "Aku pikir dulu kita nggak akan bisa keluar dari semua ini," katanya sambil memandangi bayi kami. "Dulu aku juga pikir gitu," jawabku. "Sekarang?" tanyanya. Aku mengusap rambut Ayla yang mulai lebat. "Sekarang, aku tahu bahwa setiap orang bisa sembuh, tapi hanya kalau dia mau dihadapi, bukan dihindari,"
Dimas memelukku. Pelan, hangat. Makasih udah nggak nyerah, Rin. Aku membalas, pelukannya. Kita semua nggak nyerah, Mas. Bahkan Mama. Keesokan harinya, saat kami sedang bersiap untuk makan malam keluarga kecil di rumah, Bu Marni datang lebih awal, membawa 2 buah durian montong besar. Tenang, ini bukan buat dilempar, katanya dengan senyum malu-malu. Kami tertawa. Bahkan Ayla seolah ikut tertawa dengan celoteh kecilnya. Bu Marni duduk di ruang tamu, lalu berkata dengan suara yang nyaris tak kudengar, "Rina, kamu tahu, kalau waktu bisa diulang, saya ingin ulang hari itu. Supaya saya bisa diam. Atau minta maaf. Bukan melempar durian." Aku menatapnya. Kalau waktu bisa diulang, saya mungkin juga akan lebih berani bicara dari awal. Bukan nunggu sampai dilempar. Kami berdua tertawa, tawa yang masih kaku tapi jujur. Dan di tengah-tengah tawa itu, aku sadar, kami mungkin tidak akan pernah menjadi keluarga yang sempurna. Tapi kami bisa jadi keluarga yang mau mencoba lagi. Dan begitulah akhirnya. Sebuah durian yang dulu menjadi simbol kemarahan, kini hanya jadi buah biasa yang kami santap bersama. Dengan tangan yang sama, tapi hati yang berbeda. Karena ternyata, kadang, untuk bisa memulai ulang, kita harus benar-benar hancur dulu. Tapi kalau hatimu kuat, dan niatmu tulus, dari reruntuhan itu, kamu bisa membangun rumah yang jauh lebih utuh. Bukan rumah besar, tapi rumah yang pulang.